Jakarta. Nama Rocky Gerung sudah muncul sejak awal program Hot Questions ini dibuat. Buah pemikirannya terhadap politik atau situasi kenegaraan sudah sering diucapkan, tapi masa kecilnya, pandangannya atas selebriti, pergaulan dan bahkan cinta, tidak begitu kedengaran. Menyusuri jalur Jakarta, Bogor, Detik Hot kemudian memasuki wilayah Sentul. Naik tinggi ke atas Sentul Selatan, tepatnya Desa Bojongkoneng, Bogor, kami sampai pada kediaman Rocky Gerung. Pagar rumahnya membentang hampir tak dikenali, atau mungkin itu memang tujuannya. Ketika masuk, kami disuguhkan dengan pemandangan hijau yang meneduhkan. Posisi bangunan utama berada di bawah jalan masuk tadi. Menyusuri jalan setapak ada dua pendopo kecil, salah satunya berisi barisan buku dan poster Nelson Mandela. Di rumah utama, suasana serba kayu, aroma kopi bercampur ribuan lembar buku, dan dedaunan sehabis hujan menyambut kedatangan. Ditambah lantunan musik blues yang mengalun lirih lewat YouTube, membuat suasana siang itu makin hikmat. 1 jam ya, kata tuan rumah, Rocky Gerung yang santai mengenakan celana pendek dan kemeja putih. Pada realitanya, suasana siang yang tenang itu, berbanding terbalik dengan suara lantang yang kerap diucapkan Rocky Gerung di berbagai kesempatan. Bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Daring, selain memang nama keluarganya dari Minahasa, kata Gerung punya arti sendiri yang bermakna meraung. Apakah memang begitu sejak kecil? Gue 6 bersaudara, anak nomor 1. Dulu ya biasa, sekolah saja. Ya mungkin, lantang bersuara, karena mahasiswa awalnya, mengerti politik. Semua orang kan mengalami second choice ketika dia bertemu dengan realita, kemudian dibekali dengan alat analisis. Ada teori dan logika yang kuat, kita terpaksa harus teriak. Rocky membuka cerita panjang masa mudanya. Gue remaja tahun 80-an, rumah keluarga gue di daerah Menteng. Dulu ada beberapa pub yang jaraknya kalau jalan itu 10 menitan dari rumah. Ada pit stop di Hotel Sari Pan Pasifik, sekarang Hotel Sari Pasifik. Ada Green Pub di Jakarta Theater. Dulu di situ ada band namanya Jack and the Gold Goose, Embong Raharjo, Jack Lesmana, musiknya jazz. Ada lagi bus di lapangan Menteng, di situ ada reggae, blues. Jadi ya, mainnya di situ-situ. Duduk di pub, minum tequila sambil dengan blues. Kalau bosan di Jakarta, kita cari musik-musik underground Remy Silado di Bandung. Sebetulnya, anak Bandung itu lebih paham filosofi musik dibanding anak Jakarta, karena mereka ditopang literatur. Dulu ada toko buku di Braga jual majalah-majalah musik dari luar, kita juga baca di situ. Kalau anak Jakarta ini bagian jingkrak-jingkrak dan eksperimen. Nyatanya, musik jazz memang mengiringi kehidupan Rocky muda hingga dewasa. Hari ini, musik etnik dari Afrika menjadi favoritnya. Jazz, blues itu dasarnya. Lo bisa bosan dengerin musik pop, tapi bisa kembali ke jazz, blues. Sekarang gue lagi suka musik etnik dari Afrika, Sona Jobarteh. Dia main alat musik namanya kora. Terus perkusinya juga kuat, groovy kin of. Anak milenial harus dengar ini, sambungnya. Bicara dengan Rocky tidak sah jika tidak menyerempet kepada hal-hal yang sifatnya politis. Terbukti, ketika bercerita tentang musik, akademisi kelahiran Januari tahun 1959 itu pun mengatakan bahwa musik sebagai budaya pop sudah seharusnya tidak sekadar dinikmati, tapi juga diresapi sebagai bagian dari perjuangan. Dulu, teman-teman gue anak ITB, riset musik itu dengan teori sosial yang kuat. Misalnya lagu, Give Me One Reason, dari Tracy Chapman, itu ada filosofinya. Karena itu menyangkut perjuangan melawan Orde Baru saat itu. Kita bisa diskusi tentang The Police, bukan sekadar mendengar musiknya, tapi membedah liriknya. Karena budaya pop itu gabungan keahlian artistik dan keinginan subversi.
bahwa musik itu jadi outlet, bukan medium. Akhirnya membuat diskusi politik jadi ada suasana artistiknya, tutur Rocky. Melihat tempat tinggalnya kini, dan masa mudanya di pusat kota, apa yang kemudian membawa Rocky Gerung pindah ke atas gunung di tengah hutan? Itu hijrah batin saja, jawabnya santai sembari tertawa. Ngomong-ngomong soal batin, Detik Hot juga menanyakan perjalanan kebatinan Rocky Gerung. Khususnya tentang kematian, dan konsep kehidupan setelahnya. Dulu ada sosiolog Norbert Elias, Jerman, ditanya oleh wartawan. Nanti kalau Anda meninggal, Anda mau dikuburkan di mana? Kata Elias, tanya saja pada jenazah saya. Demikian pertanyaan, kematian ini. Teori evolusi itu batal.